Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya masih di seputar penerimaan murid baru ya atau SPMB. Ini khusus untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya seprovinsi Jawa Timur tahun 2025. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba ini yang banyak sekali ditanyakan ya anak-anak ataupun orang tua. Ini khususnya mengenai di jalur afirmasi ya, seperti yang kita ketahui teman-teman. Untuk jalur afirmasi ini nanti ada yang baru ya, di poin 2 ini adalah jalur afirmasi untuk nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, ini tentunya kesempatan ya bagi anak-anak yang nilai akademiknya atau nilai gabungannya dari rata rapor dan juga indeks sekolah ini yang minimal 90 ya. Nah, jadi minimal 90. Nah, di sini nanti ada peluang besar untuk bisa diterima di jalur afirmasi. Nah, tapi perlu diingat ya, untuk poin 2 ini khusus untuk jenjang SMA ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kalau biasanya kan di jalur afirmasi itu kan hanya ada 3 ini ya. Nah, di keluarga ekonomi tidak mampu, ini yang biasa ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus keluarga anak buruh dan juga penyandang disabilitas, ini biasa. Tapi di poin 2 ini nanti ada ketentuan ya mengenai jalur afirmasi untuk nilai akademik keluarga ekonomi yang tidak mampu. Jadi untuk berkasnya nanti seperti apa, syarat pendaftarannya itu apa. Nah, terus kita nanti juga akan bahas mengenai jumlah memilih sekolahnya. Jadi jumlah memilih sekolah atau jurusannya itu berapa ya. Misalkan teman-teman daftar di jalur keluarga ekonomi tidak mampu ya, nanti bisa memilih berapa sekolah atau berapa jurusan. Terus bisa memilih di dalam zona dan luar zona apa tidak. Nanti kita juga akan membahas ada sedikit mengenai jalur rayon ya. Jadi kalau dulu itu zona, sekarang itu berubah menjadi rayon. Nah, ada rayon berbatasan, ada di dalam rayon. Nah, berikutnya nanti juga ada prioritas siswa yang diterima. Ya, misalkan nanti pagunya itu cuma 10 ya misalkan. Jadi sekolah itu hanya membutuhkan 10 siswa, terus misalkan pendaftarnya 15, nanti kan ada 5 siswa yang tidak diterima ya. Nanti sistem rankingannya seperti apa atau prioritasnya seperti apa ya, nanti kita coba akan bahas khusus untuk di jalur afirmasi. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan ya untuk jalur afirmasi. Tapi seperti biasa ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi adik-adik ataupun orang tua ya yang ingin bergabung di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram ya, silahkan scan QR code ya yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai untuk pembahasan ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai jalur afirmasi ya. Jadi apa sih jalur afirmasi itu? Mungkin ada yang sudah paham, mungkin ada yang belum paham. Nah, mungkin yang mengikuti channel saya ya mulai PPDB di tahun 2020, 2021 dan seterusnya ya, mungkin yang terakhir di tahun 2024 mungkin sudah paham apa itu jalur afirmasi ya, karena memang tidak ada perubahan ya untuk istilah di jalur afirmasi, tetapi di jalur afirmasi untuk tahun 2025 ini ada satu tambahan tadi ya. Jadi jalur nilai akademik untuk keluarga ekonomi tidak mampu gitu ya. Yang pertama, jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru ya yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas ya. Nanti keluarga ekonomi tidak mampu ini kan nanti terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada anak buruh ya. Nah, ini nanti ada anak buruh. Terus nanti ada nilai akademik ya. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon murid baru satuan pendidikan baik SMA ataupun SMK yang berasal dari ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Calon murid baru ya, ini calon murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, itu ya. Jadi kalau jalur afirmasi juga ada ini yang biasa ya, yang biasa. Terus yang kedua ini adalah nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nanti kita akan bahas. Dan
anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan jalur afirmasi. Jadi ada 3 jenis jalur untuk jalur afirmasi. Oke, yang pertama kita bahas untuk jenis jalur afirmasi ya. Jadi ada keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Berikutnya yang baru adalah ini adalah jalur afirmasi nilai akademik dengan keluarga ekonomi tidak mampu. Ini khusus untuk di jenjang SMA. Kalau SMK tidak ada jalur ini ya. Berikutnya adalah anak buruh dari keluarga tidak mampu. Ini sudah seperti biasa. Jadi poin 1, poin 3 ini sama ya seperti tahun lalu. 4 adalah penyandang disabilitas. Ya, ini adalah jenis jalur afirmasi. Jadi nanti adik-adik yang mau daftar juga harus paham ya. Ketika ditanya mau daftar di jalur apa ya, misalkan afirmasi ya. Afirmasi itu kan ada 4 ini ya. Yang 2 ini gabung ya, sama. Ini nanti nomor 2 ini rankingnya secara sistem. Nah, nanti mau ditanya mau daftar di jalur mana ya, apakah di keluarga tidak mampu, ataukah di anak buruh atau di penyandang disabilitas. Jadi pendaftar harus paham dulu di sini. Oke, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai kuota pendaftaran ya. Jadi kuota ini adalah kebutuhan sekolah ya. Jadi kebutuhan sekolah di sekolah itu butuhnya itu berapa? Ya, misalkan sekolah itu butuh 10 kelas ya, 10 kelas dengan per kelas adalah isinya 36. Nah, nanti berarti kan sekolah itu hanya butuh 360 murid atau 360 siswa. Ini tentunya kan dibagi menjadi beberapa tahap ya. Ada jalur afirmasi, ada jalur nilai akademik, ada jalur domisili atau yunasi ya. Jadi dibagi menjadi beberapa jalur gitu ya. Nah, yang pertama untuk kuota pendaftaran ini untuk SMA ya. Jadi untuk SMA, nah SMA ini ada tambahan ya, jalur afirmasi ada 2 ya. Jadi ada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu nih yang biasa ya, seperti tahun lalu. Nah, terus di sini kuotanya adalah 13%. 3% dari pagungnya ya. Kalau misalkan tadi 360 ya, berarti 360 ini 13%-nya berapa? Itu untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Berikutnya, jalur afirmasi ini bagi adik-adik yang memiliki nilai di minimal 90%. 90 ya. Jadi minimal 90. Jadi nilai gabungannya. Nah, ini ada prioritas adalah 7% ya, 7% dari 360 ini. Misalkan tadi kebutuhannya atau pagu sekolahnya adalah 360 gitu ya. Terus di nomor 2 jalur afirmasi anak buruh ya, seperti tahun lalu ya 5%. Terus untuk penyandang disabilitas ini ada kenaikan ya 5%. Nah, terus berikutnya untuk SMK, kalau SMK tidak ada perubahan ya, jalur afirmasi tetap di 7%, jalur anak buruh 5%, penyandang disabilitas tetap 3% ya. Terus berikutnya ada berkas dan syarat pendaftaran ya. Ada berkas dan syarat pendaftaran. Yang pertama untuk jalur afirmasi ya. Nah, ini untuk keluarga tidak mampu seperti biasa yang dibutuhkan adalah kartu PIP atau KIP, atau di sini teman-teman bisa menggunakan yang dapat program Indonesia Pintar ya. Jadi kartu program Indonesia Pintar atau kartu KIP-nya yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik ya. Jadi wajib ya. Jadi harus terdata dalam Dapodik dan di dalam kementerian. Yang kedua seperti biasa ya, bisa menggunakan PKH. Nah, kalau PKH kan untuk warganya ya, atau BPNT, bantuan pangan non tunai ya, bantuan sosial tunai yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dinas sosial, dan dapat diakses di laman cekbansos.kemensos.go.id. Ini masih sama ya, jadi nggak ada perubahan. Yang ketiga, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya. Jadi mungkin ada daerah-daerah itu yang ada penanganan keluarga tidak mampu yang diterbitkan baik pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah. Ini untuk bukti atau syaratnya untuk afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, khusus untuk jalur afirmasi nilai akademik ya, ini untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, di sini untuk jalur afirmasi akademik keluarga ekonomi tidak mampu ini sebagaimana maksud pada huruf tadi ya di atas, diperuntukkan bagi calon murid yang mempunyai nilai akhir paling kecil adalah 90. Jadi nilainya minimal 90. Nah, nilai akhir yang dimaksud itu adalah merupakan nilai gabungan ya. Jadi dari rata rapor 60% dan indeks satuan pendidikan ini adalah 40%. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang sudah tahu ya perhitungan dari Mas Tio KDR ya. Nah, kemarin di sini ada ini ya simulasi nilai akhir. Nah, jadi ini ada simulasi nilai akhir yang menghitung nilai rata rapor dari semester 1 sampai 5 dan juga indeks sekolah. Ini yang masih di 2024 teman-teman ya. Nanti yang 2025 sedang kita siapkan. Ya, jadi bagi ini sudah diatur secara sistem. Jadi adik-adik nggak perlu hitung. Artinya ini nanti semua yang daftar di jalur afirmasi itu nanti yang pertama akan dihitung dulu nilainya.
Ya, dan dihitung dulu adalah nilai gabungannya itu adalah berapa. Kalau tadi kuotanya adalah 7% ya. Kita kasih contoh ya. Ini ya. Afirmasi misalkan kuota pagu sekolah dia ngambil 36 siswa. Kuotanya 7% ya. Nah, di 7% berarti nanti yang diterima di jalur afirmasi untuk nilai akademiknya ini ya, itu adalah hanya 3 siswa. Nah, ini pendaftarnya misalkan ada 10 ya. Pendaftarnya ada 10 kan nilainya kan bermacam-macam. Nah, maka di sini nanti dia akan di ranking yang pertama berdasarkan nilainya ya, berarti kan hanya tiga anak ya, berarti yang diterima hanya ini adalah nilai yang tertinggi 98, 97, 96. Ini adalah yang diterima 3 anak ini adalah untuk yang jalur nilai akademik ya, keluarga ekonomi, jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu ya. Jadi yang diterima misalkan pagunya sekolah 36, 7%-nya adalah 3 siswa. Nah, Pak nomor 4 ini kenapa kok tidak diterima? Ya, padahal nilainya sama. Nah, kita lihat ya untuk power rankingan ya. Jadi yang pertama adalah nilai, setelah nilai itu adalah jarak rumahnya. Jarak rumah ke sekolah. Ternyata setelah dicek, ternyata jarak rumah yang nomor 3 ini lebih dekat ya. Jadi dia 4 kilo dan ini adalah 5 kilo. Ini adalah proses perankingan. Nanti kita bahas di sini. Ini ya, jadi paham ya. Jadi semua siswa nanti yang pertama ketika daftar di jalur afirmasi itu nanti akan dicek dulu nilai akademiknya sampai dia nanti memenuhi kuota 7%. Nah, setelah kalau nggak masuk di 7% bagaimana Pak? Maka dia nanti akan masuk yang di 13%. Jadi yang afirmasi biasa. Jadi yang afirmasi ini yang masuk di poin 1 ini tadi. Ya, jadi yang masuk di ekonomi jalur afirmasi yang 13% atau yang biasa. Yang hanya menggunakan KIP dan lain sebagainya itu. Oke ya, paham ya? Jadi yang nilai akademik ini nanti sudah dihitung secara sistem ya. Jadi yang nilainya bagus dia akan masuk di memenuhi kuota di 7% dulu. Kalau sudah terpenuhi di 7%, maka nanti dia yang tidak diterima di kuota 7% atau di luar 7% nanti akan masuk di pemeringkatan di yang 13% atau yang jalur keluarga ekonomi tidak mampu yang biasa. Nanti saya jelaskan di video berikutnya aja ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Oke, yang berikutnya untuk mungkin ada pertanyaan mengenai SKTM dan KIS apakah bisa digunakan untuk jalur afirmasi ya. Ini jawabannya tidak bisa ya. Jadi untuk data keluarga ekonomi tidak mampu ini tidak boleh menggunakan KIS dan juga SKTM. Ini sudah fix ya. Ya, berikutnya untuk anak buruh ya. Jadi untuk anak buruh ini untuk berkas ataupun persyaratannya masih sama. Jadi tetap ada salah satu bukti ya tentang keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini masih sama dengan jalur afirmasi tadi. Misalkan punya KIP atau misalkan punya PKH atau punya KKS dan lain sebagainya. Tetapi di sini ditambah satu lagi berkasnya, yaitu surat keterangan tanda keanggotaan dari asosiasi buruh. Pak, model kartunya bagaimana? Nanti kita akan kasih contoh. Atau yang dimiliki orang tua atau wali. Jadi boleh kartu anggota ya, biasanya ada kartu anggota asosiasi buruh atau bisa menggunakan surat keterangan. Jadi kalau anak buruh ini nanti ada 2 ya. Misalkan punya KIP ya, punya KIP plus ya berarti kartu anggota buruh ya atau surat keterangan dari asosiasi buruh. Ya, jadi kalau untuk jalur anak buruh itu nanti berkasnya wajib ada 2. Tapi kalau yang afirmasi tadi ya yang bukan anak buruh itu bisa 1 saja. Kalau yang nilai akademik khusus SMA tadi sudah otomatis nanti semua akan di-ranking dulu di kuota 7%. Jadi yang nilainya minimal 90 itu nanti akan di-ranking dulu. Kalau sudah kuota 7% sudah terpenuhi ya nilai akademiknya berdasarkan kuota tadi, maka nanti dia akan dia akan di-ranking di jalur afirmasi biasa, gitu ya. Oke, berikutnya nanti untuk surat pernyataan di sini calon murid baru yang berasal dari jalur afirmasi ya, keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi ini akademik ya ataupun anak buruh ya. Nah, ini harus menyertakan ya. Jadi wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bahwa bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu. Nanti formatnya akan saya share ya. Nanti saya kasih formatnya, nanti tinggal dicetak, diisi, nanti dikasih materai ya, ditandatangani, nanti baru diupload atau mungkin disiapkan nanti di bawah saat teman-teman daftar ulang atau saat melakukan pendaftaran ya. Terus berikutnya untuk jalur disabilitas ini tidak ada perubahan teman-teman ya. Untuk jalur disabilitas yang pertama adalah dalam kategori ringan ya.
Nah, ini yang pertama harus mempunyai hasil asesmen awal ya. Nah, ini harus tentunya dari dokter ya, dari dokter spesialis, psikolog ataupun yang lainnya. Yang kedua, bisa menggunakan kartu penyandang disabilitas. Ini yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial ya, teman-teman. Nah, ini yang ketiga, ini harus ada surat keterangan dari kepala satuan pendidikan atau dari kepala sekolah asal ya. Jadi dari SMP-nya yang menerangkan mengenai kelompok difabelnya, apakah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan lain sebagainya ya. Nah, serta telah menyelesaikan pendidikan satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Jadi harus sudah lulus SMP itu ya. Terus yang terakhir, untuk jumlah memilih sekolah atau jurusan ini yang sering ditanyakan, jalur afirmasi itu bisa memilih berapa sekolah Pak atau berapa jurusan Pak. Nah, yang pertama, untuk jumlah memilih sekolah untuk SMA ya. Jadi SMA itu beda dengan SMK ya. Jadi untuk SMA ini hanya dapat memilih satu satuan pendidikan. Jadi bisa memilih satu sekolah saja. Nah, di sini bisa memilih dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan ya. Jadi kalau misalkan nggak berbatasan nggak bisa. Nah, nanti rayonnya bagaimana Pak? Rayonnya nanti kita jelaskan di video kita berikutnya ya, karena saat ini untuk pembagian rayon belum selesai ya, jadi masih proses di Dinas Pendidikan teman-teman ya. Jadi nanti maksudnya rayon yang berbatasan itu bagaimana? Nanti kita jelaskan di video kita berikutnya. Jadi kalau milih SMA, kalau nanti rayonnya tidak berbatasan tidak bisa ya, jadi bisa di dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan ya, nanti kita jelaskan di video kita berikutnya. Terus untuk yang SMK, kalau SMK ini bebas ya, jadi dapat memilih satu jurusan saja atau satu konsentrasi keahlian ya. Ini karena kurikulum merdeka, jadi bahasanya menjadi konsentrasi keahlian, kalau dulu kan jurusan ya. Nah, di sini boleh di dalam wilayah rayon atau luar rayon ya, jadi ini bisa di kabupaten atau kota yang mungkin bisa berbatasan atau bahkan tidak berbatasan, itu bisa ya, karena bisa memilih di luar rayon. Kalau SMA itu kan di luar rayon yang berbatasan, kalau nggak berbatasan ya tidak bisa. Ini untuk SMA ya, paham ya. Terus yang terakhir untuk metode perankingannya ya, jadi untuk keluarga ekonomi tidak mampu yang tadi yang nilai akademik ya, jadi semua calon murid yang mendaftar di jalur afirmasi keluarga tidak mampu itu akan mempunyai nilai akhir 90 ya tadi. Secara sistem nanti akan diperingkat lebih dulu. Jadi semuanya itu akan diperingkat lebih dulu. Pokoknya yang daftar di jalur afirmasi untuk nilai akademik di SMA ya, itu semua akan diperingkat lebih dahulu. Jadi nilainya yang 90 akan masuk di kuota 7% ya. Nah, nanti setelah itu ya, nilai akademik ekonomi tidak mampu berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Jadi ini tadi tak kasih contoh di sini tadi ya. Jadi misalkan ada pendaftar ya, Mas Tio KDR 1, 2, 3 ya, ini jumlahnya ada 10. Nah, ini dengan nilainya seperti ini. Maka setelah di linking berdasarkan nilai ya, tadi adalah pagunya 36, kuotanya 7% ya. Ini karena untuk akademik kan 7%, maka yang diterima hanya 3. Maka yang diterima adalah dengan nilai tertinggi ya, 98, 97, 96. Karena yang diterimanya 3 anak saja. Jadi ini yang diterima untuk jalur nilai ini tadi ya, jalur nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, terus berikutnya ya hanya 3 kan, nah berarti ini yang diterima. Terus nanti bagaimana Pak pendaftar yang lainnya ya, pendaftar yang tidak diterima ini, yang saya kasih merah ini kenapa? Jadi yang biru ini ya, nah ini, nah mulai yang merah ini yang nggak diterima kan. Nah, nggak diterima bagaimana? Makanya tidak diterima ya, jika calon murid tersebut tidak masuk pemeringkatan di 7% atau tadi jalur afirmasi akademik keluarga ekonomi tidak mampu, maka secara sistem akan diperingkat pada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 13% ya. Jadi nanti yang lain ini, jadi kan masih ada 7 anak ya, 7 anak ini nanti akan dicek untuk jalur yang afirmasi tidak mampu itu akan ada 13%. Jadi nanti yang diterima adalah 5 siswa. Jadi kalau di sini masih ada 7 siswa ya, nah nanti akan dicek. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan perankingan ya. Jadi yang kedua adalah jarak domisili, usia, dan waktu daftar. Jadi yang berapa tujuan nanti akan dicek jaraknya dulu ya, jaraknya yang mana. Berarti ini kalau sudah jarak ini kan nilai sudah nggak dipakai ya, nilai nggak dipakai, maka dicek adalah jaraknya. Nah, ini kebetulan jaraknya urut ya, berarti nanti yang 13% yang diterima hanya 5 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang diterima ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, karena berdasarkan apa? Berdasarkan jaraknya ya. Kalau yang pertama
nilai akademik tadi berdasarkan nilainya ya. Kalau nilainya sama baru dilihat jaraknya ya. Nah, misalkan ini nilainya sama ya. Kalau yang diterima misalkan 4 anak karena nilainya sama, maka yang dilihat adalah jaraknya. Jarak nomor 3 dan 4 ini kan lebih dekat yang nomor 3. Ya, tapi kalau yang jalur afirmasi tidak mampu biasa ya, artinya yang bukan akademik, maka yang pertama dilihat adalah jaraknya. Ya, ini jaraknya kebetulan sudah urut, maka yang diambil adalah 5 anak ini. Nah, misalkan jaraknya sama bagaimana Pak? Misalkan ini sama-sama 10 ya. Sama-sama 10 jaraknya. Nah, maka yang diambil adalah usianya. Nah, misalkan usianya kita tarik aja seperti ini ya. Nah, misalkan yang ini tadi ya, ini misalkan usianya yang sini adalah 14 tahun, yang ini adalah 13 tahun. Maka yang diterima adalah yang ini. Ya, karena usianya lebih tinggi. Jadi setelah jarak, kalau jaraknya sama, ya maka yang dilihat adalah usianya. Kalau misalkan usianya sama bagaimana Pak? Kalau usianya sama, maka dilihat adalah waktu daftarnya. Ya, waktu daftarnya. Nah, misalkan yang ini ya, waktu daftarnya ini tanggal 16, kalau yang ini misalkan tanggal 17. Nah, ini ya. Kan ada 2 hari ya, dan 16 17 untuk waktu pendaftarannya. Jadi yang diambil tetap yang nomor ini, Mastio KDR 4. Karena yang pertama dia jaraknya lebih dekat ya, ketika jaraknya sama, dia usianya dia lebih tua. Terus yang ketika usianya sama, maka yang dilihat adalah waktu pendaftarannya. Itu ya. Jadi itu untuk metode perankingannya atau siswa yang diterima. Itu ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu untuk ya jalur afirmasi ini yang biasa ya. Jadi yang biasa tetap menggunakan jarak, usia, dan waktu pendaftaran. Itu ya. Mungkin sekilas mengenai jalur afirmasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara verifikasi nilai rapor ya untuk siswanya untuk mengikuti di semua jalur pendaftaran. Itu teman-teman ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jalur afirmasi ya. Semoga informasi ini bisa dipahami. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham bisa dituliskan aja di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.